Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara usaha. Rekan-rekan mungkin berpikir atau mungkin bingung ya. Ini Mas Andoko ini buat konten kok dalam mobil terus ya. Jadi rekan-rekan gini, kebetulan kalau saya lihat tempat yang paling nyaman itu di mobil ya. Pertama kedap kedap ruangan ya kan. Terus yang kedua orang nggak ada warawiri ya. Kebetulan toko kan ada yang bantu jualan ya. Ada karyawan toko satu orang ya, gitu. Jadi enakan konten memang di dalam mobil ya. Ini di tempat parkiran saya nih. Jadi rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ngobrol tentang relokasi usaha ya kan. Relokasi itu tempat usaha itu yang lama itu ditutup, buka di tempat yang baru, itu relokasi. Jadi kalau untuk pembukaan cabang baru, tempat yang lama tetap ada, buka tempat yang lain, buka tempat lain, itu pembukaan cabang. Nah, kali ini pada ngobrol kali ini kita akan membahas tentang relokasi usaha ya, dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Itu implikasinya seperti apa. Tapi sebelumnya rekan-rekan, bagi rekan-rekan sahabat pengusaha kecil mikro ya kan, yang belum berlangganan di channel Bicara Usaha ya, ada baiknya rekan-rekan klik tombol subscribe agar rekan-rekan tidak ketinggalan info penting dan menarik lainnya tentang usaha ya. Dan mohon klik tombol like jika rekan-rekan suka video saya, dan share jika kira-kira bermanfaat untuk saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, dan teman-teman kita ya, family kita ya. Oke, silahkan diklik tombolnya. Oke rekan-rekan, kembali lagi. Jadi ketika kita mempunyai usaha ya kan, nah usaha itu udah rame ya, udah rame, udah berjalan kira-kira beberapa tahun ya kan, omsetnya juga lumayan ya kan. Nah itu, jadi kita mau beralih tempat ya kan, dari tempat yang lama itu, yang udah lama buka, yang udah punya omset ya kan, pindah ke tempat yang baru ya. Berarti kalau relokasi itu berarti menutup tempat yang lama terus membuka tempat yang baru. Nah, kalau dilihat dari sisi bisnis ya, dari usaha ya, nah perpindahan tempat usaha dari tempat yang lama ke tempat yang baru itu akan berakibat atau mengindikasikan mengakibatkan omset penjualan yang akan berubah ya. Tambah jauh relokasi tempatnya ya kan, tambah jauh relokasi tempatnya, tutup pindah ya kan, itu tambah kemungkinan besar penjualan atau omset penjualan itu akan menurun ya kan. Jadi tambah jauh ya, misalnya pindah tempat yang lama tutup, tempat yang baru buka 500 meter sampai 1 km. Nah itu akan mengakibatkan omset penjualan kita itu akan berubah juga ya. Jadi tambah jauh tempat itu akan mengakibatkan omset itu akan menurun juga ya kan. Sama seperti kita merintis usaha baru. Jadi rekan-rekan kalau seandainya tutup tempat yang lama, buka tempat yang baru, macam merintis usaha yang baru, jadi dari nol lagi ya. Jadi teringat waktu saya dulu kerja di dunia perbankan ya. Jadi ada seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan itu untuk membuka usaha di tempat yang baru, karena usaha yang sekarang nggak diperpanjang sewanya. Jadi dia beli tempat usaha ke tempat yang baru, beli atau saya lupa ya. Jadi pindah ke tempat yang baru. Nah itu jaraknya itu di atas 200 meter. Nah kebetulan kebijakan dari perbankan kita ya, itu di bawah 200 meter mungkin masih bisa diakomodir dengan analisa yang terukur ya gitu ya. Jadi dari 100 meter ke 200 meter itu omsetnya itu dikurangi sebesar
50% ya kan. Dari 100 meter ke 50 meter itu dikurangi sampai dengan hanya 25% ya kan. Nah di bawah 25% mungkin nggak perlu dikurangi lagi gitu. Jadi kebijakan dari internalnya perbandingannya masing-masing. Ketika bapak itu mengajukan, mau kemana pak? Oh saya mau buka itu Pandoko, mau sewa tempat usaha di sebelah sana. Saya hitung jaraknya memang agak jauh ya rekan-rekan ya. Nah ketika jaraknya agak jauh itu akan mengakibatkan bapak itu seperti ngerintis usaha baru lagi. Kenapa? Karena ketika misalnya kita beli itu kan, ini contoh misalnya ada di lingkungan saya mungkin ya, beliau itu pengusaha mungkin udah usaha 6 atau 7 tahun lebih ya. Di join kebetulan sama menantunya ya, sebenarnya kuliner lah, racikan ya kan. Dia dari tempat usaha itu depan stasiun KA ya kan, WR Supratman itu ya kan, akan berpindah ke tempat yang baru, tapi tempat yang lama itu masih buka juga. Kalau saya lihat kemarin masih buka ke tempat yang baru. Nah kalau saya lihat memang agak kurang lebih hampir 200 meter. Apa yang terjadi rekan-rekan? Nah tempat yang baru itu nggak langsung rame, memang agak nggak langsung rame lah, memang agak sunyi lah gitu karena masih baru kan. Dan mungkin jaraknya itu memang agak rentang jauh ya. Kenapa? Karena pas waktu orang mau beli ya kan ke tempat yang lama, tempat usahanya yang lama, rupanya tutup ya kan, atau mungkin ini case-nya tutup lah dari lokasi kan, rupanya udah tutup. Pasti dia bilang udahlah di tempat yang lain pun bisanya adanya chicken, atau mungkin tempat lain adanya jual sepatu, tempat lain pun adanya jual gitu. Jadi karena orang itu terus nyari lagi tempat itu, kalau kita nyari aja udah ada perasaan agak malas, agak apa gitu, itulah tempat yang lain aja lah, pasti dia beralih ke toko lain. Nah itu akan mengakibatkan konsep penjualan kita itu akan menurun ya kan, di tempat usaha yang baru. Lain ceritanya mungkin kalau sana ekspansi berarti toko yang lama itu masih buka tempat toko yang baru ya kan. Nah, itu. Tapi ya memang dipertimbangkan juga dari sisi SDM-nya ya kan, dari sisi marketnya ya kan, dari sisi potensi pasarnya ya. Jadi seperti itu ya, tiba-tiba tempat yang lama tutup, habis itu buka tempat yang baru. Nah itu di atas tambah jauh pula ya kan. Jadi semakin jauh tempat usaha relokasi kita, semakin memperkecil kemungkinan omset kita itu akan sama dengan tempat usaha yang lama. Nah, mungkin itu aja dari saya rekan-rekan. Jika rekan-rekan ada sharing, masukan, saran, dan mungkin komentar yang membangun, silahkan rekan-rekan bisa komentar di kolom komentar ya kan. Jadi saya sangat senang hati untuk menerima saran, masukan, dan sharing dari rekan-rekan ya kan, karena kita semua terus belajar dan belajar ya. Gak ada yang pintar dunia usaha ini, semuanya terus belajar ya kan. Nah, jadi seperti itu ya rekan-rekan. Jadi saya sarankan untuk kondisi seperti itu, tempat usahanya itu mau direlokasi ke tempat yang baru, jadi jauh-jauh hari ya, 6 bulan atau misalnya 3 bulan paling cepat ya kan, itu udah disampaikan ya kan, direction ya kan, bahwa tempat bahwa fried chicken ini akan berpindah ke depan alamat ini, jalannya ini, nomornya ini. Harus detail ya tempatnya, jangan cuma pindah 200 meter, jangan, harus lengkap ya. Depan pintu masuk ini Kodim, habis itu sebelah alamatnya jalan ini ada tanah, jadi orang ya pindah ke sana ya gitu. Jadi nggak nyari lagi, nggak merasa bingung kan. Karena kalau misalnya cuma pindah 200 meter ke arah sana, bingung juga orang kan. Jadi pastikan 6 bulan, paling cepat 3 bulan udah ada arahan direction ke arah sana. Terus yang kedua, ketika kita menjual barang, nah pertama kita sampaikan kan, kita akan pindah ke sana. Nah ada baiknya kita buat stiker ya, kecil lah, kita masukkan ke dalam plastik dari barang yang kita jual itu ya. Misalnya kayak fried chicken itu kan, dimasukin aja ke plastiknya, ada kartu nama seperti kecil seperti ini kan. Bulan ini usaha kita akan pindah ke sana, usaha ini akan kita pindah ke sana, jalan ini Kodim. Nah jadi selama 3 bulan atau 6 bulan itu ya, orang udah tahu, oh ini tempat yang baru ya, oh ini tempat yang baru ya gitu ya, oh ini tempat yang baru ya. Jadi orang yang pernah berlangganan di tempat yang lama itu ya kan, karena sambil iseng dia nyari tempat usaha yang baru yang mau direlokasi ke depannya,
Jadi dia oh ini tempatnya rupanya, oh ini tempatnya ini. Jadi ketika tutup ya kan tempat yang lama ya kan ke tempat yang baru, omsetnya itu nggak terlalu jeglok kali ya kan jatuhnya gitu. Jadi masih tetap apa ya besar ya gitu ya, masih besar, tetap agak lumayan omsetnya. Mungkin rekan-rekannya dari saya, jangan relokasi usaha tempat Anda itu terlalu jauh dari tempat usaha sebelumnya yang sudah settle ya, omsetnya tinggi, ya penjualan tinggi, profitnya lumayan, pelanggannya udah ada ya rekan-rekan. Jangan terlalu jauh ya, kalau misalnya bisa ya jaraknya dekat ya tapi nggak seberang, atau misalnya seberang 5 meter atau 10 meter jaraknya dari tempat usaha yang lama. Jadi jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh akan mengakibatkan penurunan omset rekan-rekan untuk di toko rekan sendiri ya. Itu aja rekan-rekan. Terima kasih banyak untuk waktunya ya. Terima kasih banyak udah menonton video saya ya. Semoga rekan-rekan sehat selalu, panjang umur, rezeki berkah melimpah, usaha maju dan berkembang ya. Itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara usaha.